Hi again everyone, welcome back again to Bitcoin Update. Happy Friday, thanks God it's Friday and happy weekend teman-teman. Semoga weekend besok menyenangkan ya buat kalian semua. Dan sekarang kita mau update nih progres pergerakan dari Bitcoin after close daily, after pergerakan hourly yang bisa dibilang relatif konsolidasi, relatif slow, dan ya nggak terlalu banyak yang bisa di-report sebetulnya sih. Tapi teman-teman sekalian, kita boleh ya untuk follow up analisis yang saya share ke kalian sekitar kemarin ya, dimana menunjukkan posisi Bitcoin itu sudah mengkonfirmasi adanya rejection nih pada daily perspective dengan ditandai sebuah candle wick ke atas, ada fake out ya, jadi jatuhnya teman-teman, kemudian validasi berupa bearish engulf, lalu konsolidasi doji satu harian, dan hari ini pun juga kita belum lihat ya kemana-mana gitu. Nah tapi terlepas dari segala kondisi tersebut, sebenarnya buat saya EMA 8 pun udah bagus ya, nunjukin indikasi yang cukup bullish. EMA 21 juga sama mendukung, menunjukkan indikasi yang cukup bullish. Dan kalaupun kita mengalami pullback saat ini, kalau kalian notice ya, ini pullbacknya pun belum sampai 38% guys, which means bahkan ya 38% itu ada di 60.958. Ya kalian bisa adjust juga menggunakan low point yang sedikit lebih tinggi, which means itu wait a minute, nah this one, which is itu di sini. Ya beda-beda tipis teman-teman, tapi saya rasa lebih valid kita ambil dari lowest point gitu ya. Dan 38,2% retracement aja itu jatuhnya di 60.958 dolar loh. Dan itu dekat banget tuh sama 61.000 dolar ya, atau dekat dengan key support kita di 60.750 dolar. Kenapa saya marking di area tersebut? Ya karena kita udah ngelihat Bitcoin holding berkali-kali gitu kan. Ini aja fake out, naik, holdingnya di mana? Di sini lagi gitu. Jadi ini holding juga di situ. Ya hopefully kalaupun nanti kita ngelihat dia pullback, which is itu yang memang saya harapkan, kita harus lihat dia holding juga nih di level area tersebut. Dan pada akhirnya apa? Mungkin kalian akan dengan secara mata visualisasinya ya, langsung tertuju pada, wah ini kayaknya inverted head and shoulders gitu kan. Atau sebenarnya bullish Quasimodo juga nggak salah teman-teman. Ini memang menyerupai Quasimodo pattern juga gitu. Jadi sebenarnya based on ya, kita ngelihat pergerakan 3 hari terakhir aja tuh memang udah menunjukkan ya Bitcoin itu sudah kehilangan momentum bull-nya. Karena setelah naik 3 hari langsung berturut-turut, di hari keempat ya kita dapatkan doji, kita dapatkan kayak pin bar gitu kan. Sebenarnya retest nih terhadap previous high point juga. Ini jatuhnya sebenarnya pun bisa dibilang sebagai support area. Cuman saya rasa kalau kita pengen lihat Bitcoin rally-nya lebih impulsif lagi, of course yang kita butuhkan adalah better discount gitu. Biasanya whales juga mereka akan lebih prefer untuk membeli di saat discount yang besar itu terjadi ya. Dan ya saya pikir ini yang sementara menjadi patokan saya ya, juga untuk preparing planning saya di dalam reakumulasi, planning saya untuk istilahnya nge-swing trade ya dari higher low-nya, supaya tujuannya adalah untuk mengejar next swing alias higher high berikutnya, ditambah posisinya juga saya pengen dapat risk reward yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya saya buy di sini ya sebenarnya bisa aja risk rewardnya saya bikin tipis-tipis gitu ya, kayak gini gitu loh teman-teman. Tapi buat apa gitu kan, ketika kita ngelihat saat ini ya udah 2 harian lah ya, kita ngelihat bahwa indikasinya tuh cukup kuat untuk Bitcoin mengalami koreksi itu. Kalau misalkan 3 hari 4 hari lalu ya, saya katakan kepada teman-teman ya di advance group juga sama planning saya. Jadi kalau misalkan selama struktur masih bullish ya, saya akan manfaatkan dengan long position yang saya akan execute. Tapi tergantung price actionnya menarik nggak, setupnya terlihat bagus atau tidak gitu. Kalau misalkan Bitcoin ya sudah mulai break dari key level, maka saya akan mempertimbangkan untuk close ya, dalam artian long position kalau misalkan saya ada ambil, dan selebihnya kita akan manage atau akan lihat ya pullback-nya itu berlangsung sampai akhirnya kita dapat better price untuk re-entry ya. Itu pertimbangan yang personally saya lakukan teman-teman sekalian. Dan ini ya tentu saja analisis saya dan kalian pastinya bisa berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada
referensi lain gitu ya, atau preferensi lain, feel free lah untuk komen di kolom komen. Tapi saya harapkan komennya juga jangan sekedar next 30.000 ya, thanks me later. Nah, biasanya kan ada orang kayak gitu ya, tapi lebih ke ayolah kita pakai istilahnya untuk kita berdiskusi gitu loh. Toh saya sering banget kok lihat komentar teman-teman, jadi saya senang juga kalau misalkan ada orang yang dia berkomunikasi ya, dia berinteraksi dan mengajak berdiskusi, tapi in the right way gitu loh, atau dengan cara yang benar gitu, dan itu very preferable buat saya. Nah, kalau kita lihat pergerakan Bitcoin di hourly-nya gimana? Sebenarnya satu ya guys, patokannya di sini dulu. Jadi kalian ada bayangan, oh iya nih kalau misalkan ternyata kita memang harus koreksi dulu, wajar. Ingat teman-teman, di sini pun ada yang namanya inefisiensi ya. Tuh, ini ada imbalance nih di sini. Ketika ini nggak ketemu, ini berarti buy side-nya tuh lagi sangat-sangat signifikan gitu kan. Menyisakan lah istilahnya demand dari area di area tersebut. Jadi kalau misalkan di sini kita dapat reaction, nah ini udah tinggal di follow up aja gitu loh. Ya saya pikir itu sih planning saya sementara ini. Dan kalau lihat hourly-nya, jadi beberapa pertimbangan ya. Pertama, kemarin kita notice ya bahwa Bitcoin ini menunjukkan sebuah head and shoulders ya. Just before the breakdown, we inform ya teman-teman, kalau kita ngelihat tuh ada si head and shoulders ya, pas banget beberapa jam, menit bahkan ya, itu langsung breakdown gitu. Jadi memang kita ngelihat oke, ini ada head and shoulders ya, wah baru dimention udah breakdown, and then kita ngelihat juga dia start untuk breakdown dari SNR ya yang ada pada perspektif time frame hourly, kemudian BTC ya kissing EMA 100, dan sampai sekarang sebenarnya pun dia masih bertahan di EMA 100. Tapi kalau kita lihat progresnya udah nggak begitu bagus ya, maksudnya adalah untuk bullnya teman-teman. Nah, gimana Vin? Maksudnya gini ya. Teman-teman lihat. Ini terutama buat exponential moving average ya. Kalau kalian pakai indikator ini gitu. EMA itu adalah harga rata-rata, guys. Seperti namanya ya. Moving average itu adalah harga rata-rata. Kalau di harga rata-rata, demand itu nggak sebesar ketika harganya lagi mungkin di atas harga rata-rata. Ini berarti mengindikasikan bahwa adanya pelemahan momentum ya terhadap sisi bullnya gitu. Jadi yang saya lihat adalah ini kalau misalnya di atas ya, EMA 100 di atas. Kalian lihat reject di sini, reject di sini, reject di sini. Dan every time kita ngelihat rejection, itu langsung disambut dengan pergerakan yang impulsif. Jadi dia fake out kadang-kadang kayak gini gitu, wajar gitu ya. Tapi setelahnya langsung impulsif. Nah, itu meneruskan tren. Tapi kalau posisinya udah kayak gini tuh ya, mulai ya kalian lihat lah ya, udah mulai testing lemes, tapi lama-lama kita bisa dapatkan momentum untuk dia mengalami reversal. Walaupun sama nih kasusnya ya, case-nya ya, yang saya bilang sama teman-teman, lihat lagi di perspektif time frame besarnya gitu. Jadinya apa teman-teman? Ini dia turun, creating lower high ya, untuk dia turun lagi. Ini kalau saya balik jatuhnya apa sih? Kalau saya balik jatuhnya adalah seperti pergerakan membentuk bull flag pattern misalkan. Yang pattern trader biasanya langsung lihat, ini pattern nih gitu kan. Tapi yang penting ya, yang menjadi poin utama yang saya pengen highlight di sini adalah kalian perhatikan bagaimana harga menciptakan high point baru, lalu dia menciptakan higher low sebelum akhirnya dia rally gitu. Nah, sekarang kalau kita coba lihat dari pergerakan saat ini, apa bedanya? Gitu kan. So technically yang saya perhatikan adalah what if all of this movement pada akhirnya sudah memasuki fase kalau kita bilang exhausted ya. Exhausted itu udah mulai kelelahan lah momentumnya. Lalu dia nanti mengalami pullback ya, entah itu membentuk bull flag, entah itu membentuk ya istilahnya memang drop aja gitu kan. Dan seperti yang tadi kita discuss, wah ternyata dia ngebentuk inverted head and shoulders gitu kan, banyak ya teman-teman sekalian. Tapi intinya adalah dia ketika main di bawah EMA 100 ini menjadi part of the correction before finally dia bisa push ke harga lebih tinggi. Ya, itu adalah hal yang wajar karena ketika harga mengalami pullback, kita bisa dapat lebih banyak demand dari harga atau area yang relatif lebih murah gitu loh. Jadi ya kalau kalian datang ke toko
lihat gitu kan, discount, sale 50% gitu loh. Misalnya kalian datang nih, ini nggak mungkin terjadi sih. Kalian datang misalnya ke toko jam tangan deh, lihat tuh ya Rolex ya kan, misalkan di Times atau di In Time ya dan lain-lain, terus dia tulis tuh gede-gede sale 50% ya. Walaupun di bawahnya ada TNC kecil gitu kan, tapi ya begitu ya 50%, wah ini dia ya, masuk pasti. Minimal udah ngelirik dulu, lihat dulu, begitu lihat harganya tetap bikin mual ya kan, udah skip, nggak jadi beli gitu. Ya tapi kan minimal masuk dulu ya, mengundang demand di market, dan I think that's the thing yang kita butuhkan untuk saat ini, minimal buat mereka nih ya, ETF yang pada transaksi gile banget ya, 3 harian 4 harian terakhir, 5 hari terakhir lah, sejak tanggal 12, 15, 16, 17 ya, wah 300 juta, 400 juta, 1 miliar guys cuma dalam waktu 3 hari. 1 miliar bukan rupiah loh, 1 miliar dolar, itu artinya around di samping nggak kehitung ya teman-teman ya, pokoknya banyak ya. Udah wah gede lah, itu udah nominal gede punya teman-teman sekalian ya. 1 billion itu berarti around 14 harusnya ya, 14 miliar rupiah, lebih ya, 140-an harusnya teman-teman ya. Ya pokoknya segitu deh ya, saya udah sampai ngeblank ya teman-teman ya, udah nggak kepikiran lagi. Tapi intinya adalah in total 16,6 miliar dolar, dan itu angka yang luar biasa signifikan ya. Saya masih penasaran by the way. 1 juta itu adalah 1 juta itu adalah 16 miliar. 10 juta itu adalah 160 miliar. 100 juta itu adalah 1,6 triliun. Kemudian berarti kalau 1 miliar itu adalah 16 triliun guys. Nah, 1 miliar itu berarti 16 triliun rupiah ya. Dan di sini angkanya 16,6 miliar dolar ya. Which is very very big guys ya. It was very very big. Alright. So ya but in the end kalau kalian lihat ya 2 hari terakhir deh tuh, kok 53 juta, kok 84 juta. Walaupun demikian, ini BlackRock tetap banyak ya angkanya, 110 juta, 102 juta. Dari BlackRock sendiri aja 5 hari perdagangan terakhir itu nominalnya sudah lebih dari 500 juta dolar, which is itu angka yang sangat masif. Ya, ini angkanya melempem ya gara-gara GBTC aja nih jualan ya, 53 juta sama 22,5 juta. But overall guys, everything's good, everything's fine ya. Angkanya wajar dan BlackRock tetap melakukan reakumulasi atau belanja lagi. Ya kalau kita lihat walletnya BlackRock, probably dia udah lagi dalam keadaan profit nih. Coba kita lihat ya. Arkham ya. Nah, ini dia. There we go. Let's see. Harusnya sih udah balik ya. Oh, per update terakhir belum ya teman-teman ya. Wah, dia turun lagi. Average price-nya dia ya. Sorry. Kok average price-nya dia? Di harga 63K, dia minus around 340 juta dolar guys. Dengan value 20,5 miliar. Ini kecil banget ya. Floating-nya kecil banget. Gak berasa lah buat ukuran mereka gitu. So everything's good I think ya. Jadi belum ada pertimbangan yang super bearish gitu. Saya pikir kita ngelihat market untuk mengalami pullback itu adalah hal yang sangat-sangat wajar sekali lagi. So balik lagi ke chart. Here's the thing guys ya. Kalian lihat juga EMA 100 ya di time frame 4 jam juga sama mengalami overextend. Here's the reject ya, break, retest and then turun, reject, turun, no rejection, malah dia break. Nah, kalau pullback guys, yang terlihat tadi di time frame 1 jamnya, well technically if you take a look here on the 1 hour time 4 hour ya, atau 4 jam time frame 4 jam, lihat di sini guys. It's a previous low ya, atau low terakhirnya. Kemudian katakanlah kita ngelihat dia pullback kayak gini pun, saya tetap bisa melihat bahwa di overall still dalam keadaan possible bullish ya. Whether dia akan retest sampai ke level itu atau dia cuman testing sampai EMA 100 udah kepantul lagi kayak twing gitu. Jadi inverted head and shoulders tapi right shoulders-nya sedikit lebih tinggi. Bisa nggak? Bisa. Ya, karena neckline-nya begini. Alright, itu pertama. Yang kedua teman-teman, ini juga dibilang Quasimodo pun valid ya. Tapi kita ambil internalnya, katakanlah seperti ini
Ya, ini internalnya nih by the way, bukan di overall swing ya. 61% dan golden ratio ya, atau kita bilang ya 50% lah. 50% retracement aja itu tadi di angka berapa teman-teman sekalian? Nih kita tambahin 50-nya. Nah, $61.119 ya. Bisa lah ya kita ngetes ke situ dan bisa dapetin diskon gitu loh. Itu doang sih sebenarnya harapan saya ya. Overall, kalau mau ditambahkan lagi, we have OB ya, OB di sini. Kemudian juga di range area ini terdapat yang namanya imbalance lagi. So I'm gonna mark this with orange ya, box teman-teman. Nah, ini saya bawa ke samping, ini imbalance nih, fair value gap gitu kan. Lalu at the same level, sebenarnya ini adalah OB pada perspektif time frame 1 jam. That's it ya. Kalau lihat sekilas bisa aja proses dia turun tuh hanya seperti ini loh ya. Ini bisa banget teman-teman sekalian. So it's an A, B, C, D, E, and then break, create higher high, pull back, create higher low, and then boom, rally lagi, naik lagi. Nah itu kalau sampai kayak gitu saya bakal manfaatin anyway ya. Kalau buat saya nggak ada masalah. Dan kalau kita dikasih harga lebih murah, saya lebih happy ya, nggak masalah. Kita bisa manfaatkan juga demikian karena memang ekspektasinya adalah mencari higher low dulu. Dan proses pullback ini adalah untuk memvalidasi untuk potensi Bitcoin meneruskan rally-nya. That's it. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin. Semoga teman-teman bisa dapat gambarannya ya. Kalau dari saya, final conclusion, in the end kita bisa ngelihat pullback itu berlangsung. Pullback bukan berarti sesuatu yang mengerikan, bukan berarti sesuatu yang seram gitu ya. But it depends. Kalau pullbacknya impulse, jatuhnya kenceng juga kayak $3.000-5.000 juga ya serem. Itu bukan pullback lagi namanya, tapi kena rejection gitu. Tapi kalau misalkan dia turun poco-poco, pelan-pelan, nah itu yang kita cari memang teman-teman ya. Kita melihat primary trendnya bullish, secondary trendnya bearish. That's it. Okay, so God bless to everyone. Happy weekend and see you guys again very soon guys. Cheers and bye bye.